Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dan di antara salah satu nikmat yang terindah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang berubudiyah. Dan itu merupakan di antara nikmat yang paling indah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus yang berkaitan dengan salah satu alam yang semua kita pasti akan melaluinya. Sebuah alam yang dinamakan dengan al-barzakh. Tahukah kita apa makna barzakh? Apa arti kalimat barzakh? Barzakh itu artinya adalah pemisah. Wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu maknanya alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan alam barzakh itu adalah alam tempat kita semuanya akan transit di sana. Dan kita tidak tahu, bisa jadi setelah 50 tahun dari tahun ini, semua kita sudah berada di alam barzakh tersebut. Oleh karenanya tentunya dikala kita akan menyadari bahwa semua kita akan melewati alam barzakh, maka tentu kita ingin berbekal sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang akhirat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam urusan akhirat maka seorang mukmin mereka harus berlomba-lomba di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang akhirat, maka Allah tidak perintahkan kita ayo kalian cari akhirat, tidak cari akhirat, tapi mengejar akhirat. Setiap ayat yang berbicara tentang akhirat, maka Allah perintahkan kita wasari'u fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah perintahkan kita berlari. Akan tetapi ketika Allah bercerita tentang dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula.
Apa sambungannya? Famshu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Allah yang menciptakan bumi dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi tempat tinggal kalian. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jal? Famshu. Famshu itu artinya adalah berjalan. Kalau fastabiqu, berlari. Kita lihat bagaimana perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Setiap kali Allah bercerita tentang akhirat, Allah perintahkan kita berlari. Setiap kali kita bercerita tentang dunia, Allah perintahkan kita berjalan. Agar kita tahu apa kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kewajiban kita tidak lain tidak bukan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita ini terlalu singkat. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kata baginda Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun. Kalau umur kita maksimal 70 tahun dan sedikit daripada 70 tahun, lebih daripada 70 tahun, maka coba kita bayangkan perjalanan yang berikutnya. Di alam barzah, berapa lama kita berada di sana? Berapa lama kita berada di alam barzah? Bisa jadi ribuan tahun, kita tidak tahu. Kemudian selanjutnya adalah alam akhirat. Berapa lama kita berada di alam akhirat? Ila abadal abidin, untuk selama-lamanya. Di mahsyar sudah kita habiskan waktu 50.000 tahun mencari Nabi Adam. Sebagian riwayat menyebutkan mencari Nabi Adam perlu lagi waktu 50.000 tahun. Karena kita tidak tahu siapa Nabi Adam. Kita tahu Nabi Adam adalah ayah kita bersama. Tapi siapa di antara kita yang tahu wajah Nabi Adam? Ada di antara kita yang kenal dengan wajah Nabi Adam? Kenapa kita tidak kenal? Karena belum ada Facebook pada waktu itu. Sehingga kita tidak. Kemudian dikala kita tidak kenal di mana keberadaan Nabi Adam, kita juga tidak tahu. Karena belum ada Google Map. Sehingga ikhwatul Islam, ketika kita mencari Nabi Adam, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Jadi jangan kita bayangkan dikala kita mencari Nabi Adam, kita cari Nabi Adam, ini Nabi Adam, kita datang kepada Nabi Adam. Tidak. Mencari Nabi Adam 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Allahu a'lam. Kita tidak kenal, kita tidak tahu wajahnya, kita tidak tahu di mana dia berada. Itu baru Nabi Adam. Kemudian setelah mencari Nabi Adam, maka kita akan mencari Nabi Nuh. Karena dikala kita bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, kita mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami sebagai anakmu? Bantu kami kepada Allah Azza wa Jal. Berikan syafaat. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, diriku, aku tidak bisa memberikan pertolongan. Perjuangan kita yang berpuluh-puluh ribu tahun tadi hilang seolah-olah sia-sia. Karena Nabi Adam mengatakan pergi cari Nabi Nuh. Maka kita mencari Nabi Nuh. Kenal dengan Nabi Nuh? Tahu di mana keberadaannya? Kita juga tidak tahu. Nabi Nuh di mana keberadaannya? Bagaimana bentuknya? Perlu mencarinya 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Mencari Nabi Nuh setelah susah dan payah. Kemudian kita mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali di bumi. Ingat, engkau adalah Rasul yang pertama kali di bumi. Berarti ada Rasul yang pertama di. Kalau ada Rasul yang pertama di bumi, berarti ada Rasul yang pertama di langit. Siapa Rasul yang pertama di langit? Jibril atau Mikail? Siapa yang jawab, angkat tangan? Siapa?
Nabi Isa. Masya Allah. Mau surga atau neraka? Maksudnya kitabnya. Mau yang mana? Dua-duanya. Allahu Akbar, silakan. Masya Allah. Tapi jawabannya salah lagi. Baik. Kita mengatakan, wahai Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama kali di bumi. Berarti kalau Nabi Nuh rasul yang pertama kali di bumi, maka ada rasul yang pertama di langit. Siapa dia? Siapa rasul yang pertama kali di langit? Tentu jawabannya mudah. Siapa rasul yang ada di langit? Siapa rasul yang ada di langit? Nabi Adam. Nabi Adam. Bukankah Adam diciptakan di langit? Bukankah Adam alaihi salam Allah ciptakan di dalam surga? Surga itu di bawah atau di atas? Sehingga ikhwatul Islam, kita mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali di bumi. Kalau ada rasul yang pertama kali di bumi, berarti ada rasul yang pertama kali dan itulah Nabi Adam. Sehingga semua nabi dan semua rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu adalah para nabi dan para rasul. Semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang jumlahnya hanya 25, semuanya rasul. Bisa dipahami? Iya, Nabi Nuh rasul yang pertama, Nabi Adam juga rasul yang pertama. Nabi Nuh rasul yang pertama kali di bumi, Nabi Adam rasul yang pertama kali di langit. Kemudian ikhwatul Islam, setelah pencarian yang begitu lama, maka di saat itulah kita bertemu dengan Nabi Nuh. Kita menyebutkan bagaimana kemuliaan Nabi Nuh. Ujung-ujungnya Nabi Nuh kembali mengatakan perkataan yang sama dengan Nabi Adam. Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, diriku, aku tidak bisa memberikan pertolongan. Karena aku pernah meminta kepada Allah, yang mana Allah tidak ridhai permintaan tersebut, dan Allah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya, dan Allah juga tidak pernah murka setelahnya. Carilah oleh kalian Nabi Ibrahim. Kita pun mencari Nabi Ibrahim. Masih sama. Di mana Nabi Ibrahim? Bagaimana bentuk Nabi Ibrahim? Tidak ada yang tahu. Dan ketika kita bertemu dengan Nabi Ibrahim, maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, diriku, aku tidak bisa memberikan pertolongan. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya. Aku pernah berbohong di dunia selama 3 kali. Dan itu pun sebenarnya bukan bohong. Namun nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Jawabannya masih sama. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Jawabannya masih sama. Ujung-ujungnya Nabi Isa mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad bin Abdullah. Maka semua kita pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui di mana keberadaannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nanti cari aku di Sirat. Kalau tidak kalian temukan aku di Sirat, nanti cari aku di Mizan. Kalau tidak kalian aku temukan aku di Mizan, nanti cari aku di telaga. Disitulah keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua manusia berbondong-bondong mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita datang bertemu dengan Nabi, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini adalah sayyid, pemimpin anak Adam, dan itu bukan kesombongan. Kemudian Nabi mengatakan, ana laha. Ini adalah tugasku. Ini adalah tugasku. Kemudian pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita hadis ini sangat panjang sekali. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, yang kita perlu tahu, 60 tahun dan 70 tahun dibandingkan dengan perjalanan berikutnya tidak ada apa-apanya. 60 tahun dan 70 tahun dibandingkan dengan padang mahsyar saja tidak ada apa-apanya. Belum lagi mencari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi perjalanan-perjalanan berikutnya. Agar kita tahu ikhwatul Islam bahwa semua kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana persiapan kita
untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dan di antara salah satunya mengetahui motivasi-motivasi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada ibunda Aisyah secara khusus, "Idza aradtil luhuqu bi." Wahai Aisyah, apabila engkau ingin menyusul diriku, maka persiapkanlah bekal. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita umatnya, "Wahai umatku, kalau kalian ingin menyusul diriku, maka persiapkan bekalnya." Makanya kita kembalikan kepada muqaddimah yang tadi telah kita sebutkan. Setiap kali Allah bercerita tentang dunia, maka Allah mengatakan famshu, berjalan. Karena bukan dunia tujuan utama, tapi dunia adalah tujuan kita untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Atau dalam ayat yang lain, "Afa hasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Wahai hambaku, apakah kalian mengira aku ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja dan kalian tidak akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada kita ayat yang indah yang semua kita hafal. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tapi yang harus kita ingat, dan kami selalu mengingatkan diri kami, dan kita juga mengingatkan kaum muslimin, ayat ini tidak boleh dibaca sampai di sini. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa sambungannya? Yang paling kecil jawabnya. Siapa yang paling jawab, yang bisa menjawabnya? Berapa umurnya? 19. Yang lebih kecil dari 19. Apa sambungan ayat ini? 15. Yang paling lebih kecil lagi? 13. 12. 12. 12. Di bawah 12. 9 sini nak. Silakan. Sudah, pasti benar jawabannya. Baik. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa sambungannya? "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Masalah kita yang terbesar di dunia adalah gara-gara uang. Masalah kita yang terbesar di dunia adalah gara-gara rezeki. Karena banyak anggapan kaum muslimin, ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka melakukan kebaikan, maka pintu rezeki mereka akan tertutup, atau sedikit mereka bekerja. Itu anggapan kita semuanya. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, Allah ingatkan kepada kita hambanya. Allah perintahkan kita beribadah supaya rezeki kita lancar. Seolah-olah itu merupakan di antara makna yang tersirat dalam ayat ini. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah." Tujuan kalian ada di dunia beribadah, bukan untuk yang lain. Kemudian seolah-olah kita bertanya, "Ya Allah, bagaimana kami ma'isyah? Bagaimana kehidupan kami? Bagaimana keluarga kami? Bagaimana anak-anak kami?" Maka Allah memberikan jawaban pada ayat berikutnya. Maka ayat ini tidak boleh dibaca sampai di sini. Tapi sambung, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tidak pernah bertanya kepada kalian tentang rizki. Aku tidak pernah meminta makanan kepada kalian. Innallaha huwar razzaq. Karena zat yang maha memberikan rezeki itu adalah Allah Azza wa Jal. Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, siapapun di antara kita yang ingin meminta rezeki kepada Allah, maka baca ayat ini. "Ya Razzaqu dzul quwwatil matin, urzuqni." Ya Razzaqu dzul quwwatil matin, urzuqni. Dan ini ayat setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, tidak akan ada orang yang beribadah kepada Allah kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersempit rezekinya, tidak akan ada. Dan juga yang harus kita pahami, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu banyak.
Dan di antara puncak daripada rezeki itu sendiri, ketika Allah memilih kita menjadi hamba yang mau beribadah kepadanya. Itu adalah rezeki yang terindah. Rezeki yang terindah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang mau beribadah, hamba yang mau salat, hamba yang mau puasa, hamba yang mau zakat, hamba yang menunaikan haji, hamba yang bersedekah, hamba yang berbuat baik, hamba yang berubudiyah. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah kita anggap nikmat rezeki hanya berbentuk uang, tidak. Tapi nikmat yang sesungguhnya ketika kita berada di dalam agama Islam. Sehingga di antara salah satu doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, hafal. Allahumma ahyini muslimin, wa tawaffani muslimin, wa alhiqni bis salihin, ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam. Apa maknanya? Jadikan aku hidup dalam keadaan beribadah kepadamu. Wa tawaffani muslimin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Maknanya seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan yang kau ridhai. Wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ghaira khazaya wala maftunin. Jangan hinakan diriku. Jangan berikan kepadaku fitnah. Dan di antara fitnah yang terbesar ketika kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu hukuman Allah kepada hambanya adalah ketika mereka tidak mau lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukuman Allah kepada hambanya ketika seorang hamba tidak lagi mau membaca Al-Qur'an. Di antara hukuman Allah kepada hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mau lagi melihat hamba tersebut beribadah, itu hukuman namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan istahwadza alaihimus syaitan. Apa sambungannya? Istahwadza alaihimus syaitan. Apa sambungannya? Fa'ansahum. Coba kamu baca sini, Nak. Berdiri ya. Baik. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Artinya belum tahu. belum tamatnya tadi, Masya Allah. Kamu mau kitab yang mana? Bahagia atau menderita? Kitabnya. Jangan bilang dua-duanya ya. Yang mana? Ini. Taib, Masya Allah. Wa iyyakum. Coba kita lihat. Istahwadza alaihimus syaitan. Syaitan sudah menguasainya. Kemudian bagaimana bentuk syaitan sudah menguasai? Itu hukuman dari Allah Azza wa Jal. Fa'ansahum zikrallah. Bukan fanasiyah. Fa'ansa. Di dalam bahasa Arab ada kalimat fa'ala. Kemudian kadang-kadang fa'ala ini bisa berubah menjadi af'ala. Ditambah huruf alif di awalnya. Kita contohkan misalnya kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Kalau kita tambah huruf alif, akhraja artinya mengeluarkan. Dakhala, masuk. Adkhala, memasukkan. Nasiya, lupa. Ansa, Allah buat kita jadi lupa untuk beribadah kepadanya. Allah buat lisan kita ini tidak lagi bisa berucap dan berzikir kepadanya. Istahwadza alaihimus syaitan. Syaitan sudah menguasainya. Sehingga mereka dilupakan untuk berzikir. Allah tidak mau mendengarkan dia berzikir. Allah tidak mau mendengarkan dia baca Quran. Itu hukuman yang terberat. Ketika kita melewati hari tanpa baca Quran, tanpa zikir, tanpa ibadah, itu tanda Allah tidak suka. Apa sambungan ayat tadi? Ulaika hizbus syaitan. Kalau sudah demikian keadaannya, maka mereka adalah hizbus syaitan. Kelompoknya syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Dan kelompok syaitan itu adalah kelompok yang merugi. Itu hukuman. Makanya di antara salah satu permintaan kita kepada Allah,
Allahumma ahyini muslimin wa tawaffani muslimin wa alhikni bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Sudah hafal doanya? Kita ulang 2 atau 3 kali lagi. Ini penting ikhwatul Islam, agar kita tidak menjadi bagian daripada syaitan, agar kita tidak lalai. Karena apabila kita lalai, pembahasan kita malam pertama di alam barzakh, kita akan bertemu dengan salah seorang makhluk yang bernama Munkar dan Nakir. Itu adalah awal di mana kita berada di alam barzakh. Tahukah kita kenapa Munkar dan Nakir dinamakan dengan Munkar dan Nakir? Munkar itu ikhwatul Islam disebut dengan malaikat Munkar karena kita tidak pernah mengenalnya. Nakirah, Munkar, sesuatu yang kita tidak kenal karena memang tidak ada di antara kita yang mengenal Munkar. Di alam barzah itu jangan bayangkan di alam dunia, di alam barzah tidak ada orang dalam. Ingat itu baik-baik. Nah, ada ceritanya nanti kalau kamu berada di alam barzah, kemudian ditanya oleh malaikat, jawab saja fulan bin fulan. Dah ada ceritanya. Orang yang mengatakan kalimat ini adalah orang-orang yang bermain-main dengan malaikat Munkar. Maka siap-siaplah nanti dia bertemu dengan malaikat Munkar. Malaikat Munkar tidak tahu. Yang dia tahu, pandai jawab. Dibiarkan, tak pandai jawab, dihukum. Selesai, maka disebut dengan Munkar. Munkar itu artinya kita tidak kenal. Amar ma'ruf nahi. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal. Munkar sesuatu yang tidak dikenal. Kenapa malaikat Munkar disebut dengan Munkar? Karena kita tidak kenal. Tidak ada istilahnya. Nanti kalau kamu berada di alam barzah, jawab saja ini dan itu. Tidak ada ceritanya, tidak ada. Ini malaikat Munkar dan Nakir. Ada yang menyebutkan warnanya hitam, ada yang menyebutkan warnanya biru. Tapi yang terpenting mereka tidak mau tahu. Yang mereka mau tahu, bagaimana kalian berhasil di dalam memberikan jawaban. Kemudian ikhwatul Islam, makanya tadi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ahyini muslimin wa tawaffani wa alhikni ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma ahyini muslimin wa alhik wa tawaffani muslimin wa alhikni bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Siapa yang paling tua yang sudah hafal? Yang paling tua dulu. Ada? Bapak-bapak kita yang sudah tua? Ibu-ibu ada di dalam sini? Ibu-ibu juga boleh jawab ya. Kalau ada yang hafal, maka kami persilakan. Baik. Tapi yang paling tua ya? Baik, silakan. Wajib betul. Baik, kita lanjutkan. Allahumma ahyini muslimin wa tawaffani muslimin wa alhikni bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita menyebutkan di antara salah satu kejadian yang akan menimpa kaum muslimin adalah bagaimana nanti kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah awal langkah yang disebut dengan sakarat. Sakarat. Tahukah kita apa makna sakarat? Sakarat itu artinya adalah ketidaksadaran. Sakarat. Di mana seseorang tidak tahu lagi apa yang terjadi. Sakarat. Di mana malaikat sudah mulai datang. Sakarat. Di mana dia tidak lagi bisa bergerak. Sakarat, di mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakarat. Kemudian ikhwatul Islam, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan ini di awal sakarat, dan yang harus kita ingat, tidak semua sakarat itu menakutkan. Tidak semua sakarat itu menakutkan.
dan tidak semua kematian itu mencemaskan. Para sahabat Nabi, ketika dikabarkan kepada mereka kematian, maka mereka mengatakan ahlan wa marhaban bil maut. Selamat datang wahai kematian. Karena mereka tahu mereka ada persiapan. Persiapan mereka pernah salah satu, Al-Ashtar. Dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya Imam, ya Amirul Mukminin, ta'abun bin nahar, saumun bin nahar, wa ta'abun bil lail. Wahai Amirul Mukminin, apa yang kamu lakukan di malam hari? Lelah penat beribadah. Di siang hari lelah penat berpuasa. Wa ta'abun baina dzalik. Kemudian di antara keduanya lelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? As-safaru ba'id waz-zadu qalil. Perjalanan kita itu sangat jauh wahai Ashtar, dan perbekalan kita terlalu sedikit. Kalau tiba-tiba kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang akan kita bawa? Kalau ada di antara kita yang pergi melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, kira-kira berapa lama kita melakukan perbekalan, persiapan? Berapa lama? Ada yang 1 tahun, ada yang sepekan, ada yang 2 pekan. Yang pertama kali pernah melaksanakan ibadah haji, yang pertama kali haji, berapa kali mereka melakukan persiapan? Berapa hari? Berapa hari? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Padahal perjalanannya hanya 40 hari saja. Berapa lama kita akan berada di alam barzah? Allahu a'lam. Berapa lama kita akan berada di akhirat? Allahu a'lam. Terus perbekalan kita mana? Kemudian ikhwatul Islam, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha atau sahabat Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah." Apabila ada seorang hamba yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan lebih suka bertemu dengannya. Apabila ada seorang hamba yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah lebih tidak suka bertemu dengan dirinya. Ini maknanya adalah kematian. Artinya semua kita akan meninggal, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan tidak suka. Kemudian qalat Aisyah au ba'du azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Siapa di antara kita yang tidak takut kematian? Siapa? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laisa zaki walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamih." Bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Tapi maksudnya adalah apabila ada seorang mukmin yang mereka apabila ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat maut dan dia berada di atas pembaringan, maka di saat itulah datang semua amalan-amalan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Salat yang dia lakukan karena Allah datang dari arah kanan. Zakat yang dia berikan karena Allah datang dari arah kiri. Berbakti dia kepada orang tua datang dari arah bawah. Kebaikan-kebaikan yang lain datang dari arah atas. Dan dia pada saat itu melihat amalan yang dia lakukan. Dan itu adalah bentuk nikmat yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Ketika orang tersebut, mereka melihat amalan yang dia lakukan, datang salatnya, datang zakatnya, datang puasanya, datang kebaikannya, maka di saat itulah dia tersenyum, bahagia. Aku punya bekal. Di saat dia bahagia, maka malaikat mencabut nyawanya. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, seorang mukmin apabila datang malaikat ingin mencabut nyawanya, maka ruhnya akan berkumpul di dadanya. Kenapa demikian? Karena ruhnya sudah mulai melakukan persiapan akan bertemu dengan malaikat maut. Kemudian dikala ruhnya berada di jasadnya, di dadanya, maka di saat itulah malaikat mencabut nyawanya. Dikala malaikat mencabut nyawanya, seorang mukmin ruhnya akan terpisah dari jasadnya ibarat air yang dituangkan ke dalam gelas. Mudah atau sulit? Mengalir begitu indah.
Adapun mereka yang tidak mukmin, mereka yang lalai, mereka yang sibuk dengan dunia, mereka yang ceritanya dunia, ujung-ujungnya meninggal dunia. Datang malaikat. Ketika datang malaikat, apa yang terjadi? Amalannya tidak ada. Salatnya bolong-bolong. Puasanya sering absen. Hajinya ria. Sedekahnya tidak ikhlas. Dikala malaikat maut datang, maka ruhnya takut. Sehingga dengan malaikat maut datang, ruhnya takut. Tidak ada yang memberikan kabar gembira kepadanya. Lain ceritanya dengan seorang mukmin. Seorang mukmin, dikala malaikat maut datang, ruhnya sudah bersiap. Dalam keadaan bahagia tersenyum. Maka sering kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Karena mereka tersenyum melihat amal kebaikan. Amalan kebaikan pada waktu itu diperlihatkan. Karena amalan kebaikan atau amalan diperlihatkan dalam 3 tempat. Yang pertama, dikala seseorang akan meninggal. Karena biasanya orang yang akan meninggal, mereka sakarat. Dan sakarat itu maknanya ketidaktahuan dan ketidaksadaran. Maka sulit bagi mereka berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berada di perkuburan, amalan akan datang dan mereka akan melihatnya. Yang ketiga, ketika di mizan, 3 tempat ini amalan akan datang dan menemani orang yang tadi beramal. Dia berbentuk. Sekarang kita tidak tahu mana sholat kita. Sekarang kita tidak tahu mana puasa kita. Sekarang kita tidak tahu mana zakat kita. Kita tidak tahu. Tapi nanti baru kita tahu, itulah tabungan kita yang sesungguhnya. Adapun orang-orang yang kufar, yang fasik, ketika dia tidak punya bekal, maka datang malaikat maut. Dan malaikat maut itu ikhwatul Islam, namanya adalah malaikat maut. Sedangkan penamaan dengan Israel, disebutkan oleh para ulama hadis, itu adalah hadis yang tidak kuat. Tapi tak penting siapapun namanya. Yang penting ruh kita akan berpisah dari jasad. Kemudian ikhwatul Islam, datang malaikat. Kemudian ruhnya mulai berkeliaran, takut. Ruhnya lari ke kanan, lari ke kiri, lari ke bawah, lari. Karena dia tidak mau berpisah dari jasadnya. Dia tahu apa resikonya. Karena orang yang sedikit bekalnya, seperti seorang budak yang melarikan diri dari majikan. Dan kita semua adalah budaknya Allah. Kita ini Abdullah, abidun lillah. Ketika budak tersebut lari dari majikan, dicari, tertangkap. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh budak ini? Siap-siap. Apa hukuman yang kamu terima? Dia tahu yang demikian. Begitu juga dengan seseorang yang jauh dari Allah. Tidak ada persiapan. Ibarat seorang budak yang melarikan diri dari majikan. Kalau dia tertangkap dan pasti tertangkap, maka dia tahu apa konsekuensinya. Kemudian ruhnya lari. Tidak mau. Sehingga datang malaikat mencabut nyawanya dengan kuat dipaksa. Maka itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jal, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wan nazi'at, dicabut ibarat paku, ditancapkan ke sini, kemudian yang paku di bawah itu dibengkokkan lagi, kemudian dicabut. Kira-kira senang atau susah? Susah sangat ikhwatul Islam. Seperti itulah wan nazi'at, diutus malaikat yang naza', wan nazi'ati gharqa, maka akan dicabut nyawanya walau dia tidak mau. Sehingga ruhnya yang tadi terpisah, dicabut. Maka dengan itulah dia merasakan kesakitan. Dia merasakan kepenatan. Dia merasakan kesusahan. Dan dia seolah-olah berada di dalam api neraka walau dia masih berada di dunia. Kenapa demikian? Dia tidak punya bekal. Hiburannya tidak ada. Hiburannya adalah ibadah. Tapi ibadah yang dia lakukan tidak ada nilainya. Banyak yang beribadah, makanya ibadah kita selalu mengatakan bukan hanya ibadah. Ibadah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadah iya, beribadah tepat iya, beribadah ikhlas iya, semuanya harus dilakukan. Nah, ketika dia demikian, tidak ada kawannya, tidak ada ibadahnya. Sehingga dengan itulah ikhwatul Islam, maka dia didatangi oleh malaikat an-naza' wan nazi'ati gharqa. Adapun seorang mukmin wan nasyitati nashta, datang malaikat yang lembut, yang cekatan. Biasanya kalau contoh ya, kalau kita ambil darah, kemudian dokternya ngambil darahnya, ditusuknya apa namanya?
apalah namanya, ditusuknya sedikit, kemudian dia pelan-pelan tusuknya. Kira-kira sakit atau tidak? Tapi kalau yang cup selesai. Bisa dipahami? Kalau tidak percaya silakan coba nanti. Begitulah wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk? Asal lanjut kajian? Baik, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Sebelumnya mohon maaf ikhwatul Islam. Mungkin bisa jadi sedikit merapat. Untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kita yang ada di luar, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita bersama. InsyaAllah sedikit kita lanjutkan, dan arahan panitia InsyaAllah kita lanjutkan dulu. Namun masalahnya panitia tidak memberikan jeda waktu.
Jadi sampai jam berapa? Sampai jam 9? Kami sudah minum jahe nih. Semangat lagi. Sampai jam berapa kira-kira? Baik, sekarang kita lanjutkan. InsyaAllah sampai selesai. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Kaum musliman, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kita menyebutkan di antara salah satu kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang ada di dalam ayatnya. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jangan sampai kita termasuk ke dalam ayat ini. La'alli a'malu salihah. Kenapa dulu aku tidak melakukan amalan-amalan yang saleh? Fima taraktu. Kenapa dulu aku lalai? Aku meninggalkan kebaikan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu dusta. Itu hanya kalimat-kalimat yang akan kamu ucapkan. Maknanya dulu diberikan oleh Allah kesempatan. Kamu di mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan sehat, apa yang kamu lakukan? Allah berikan kepada kamu harta, kemana kamu belanjakan? Allah berikan kepada kamu masa muda, kemana kamu habiskan? Makanya Allah mengatakan kalla, kamu itu bohong. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang hanya sekedar terucap dari lisan. Tapi kalian ketika diberikan kesempatan kalian tidak mau. Kemudian apa kata Allah? Wa min waraihim barzakh. Dan di belakang mereka ada barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya pernah disebutkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Tuzkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha." Wahai Utsman, disebutkan kepadamu ayat-ayat yang bercerita tentang surga dan neraka. Kamu tidak menangis dan kamu menangis dikala kami bercerita tentang barzakh. Apa kata Utsman radhiyallahu taala anhu? Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Perkuburan itu adalah awal kaum muslimin melangkah atau awal manusia melangkah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapapun di antara mereka yang selamat di alam barzakh, maka mereka akan menghadapi urusan yang jauh lebih mudah. Kalau mereka selamat di barzakh, maka akhirat akan senang. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan kalau sekiranya mereka gagal, maka cerita selanjutnya lebih dahsyat daripada alam barzakh. Jadi alam barzakh ini ikhwatul Islam, sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin ketika datang malaikat maut, maka di saat itulah datang amalan-amalan kebaikannya. Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya. Ketika ruh terpisah dari jasadnya, maka Allah langsung menurunkan kain kafan dari surga. Kemudian kafanun min akfanil jannah. Allah turunkan kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu bandal basar. Sehingga seolah-olah dia yang punya dunia. Maknanya ikhwatul Islam, dia ketika dicabut nyawanya, maka dikatakan kepadanya, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhriji ila mawfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang selamat, wahai jiwa yang sehat, wahai jiwa yang taat, wahai jiwa yang salim, ukhruji, keluarlah dari jasadmu kepada ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan kepadanya kain kafan dari surga, diangkat oleh malaikat ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, sampai ke tempat yang paling tinggi. Setiap kali ruh ini melewati langit bumi, langit pertama, langit kedua, maka akan terasa wangi yang begitu indah. Dan semuanya bertanya, ini wangi berasal dari mana? Maka akan dikatakan namanya yang terindah yang pernah dia namakan dirinya di dunia, Fulan bin Fulan. Maka dia menjadi penduduk langit yang terkenal dengan keindahan dan ketaatan. Kemudian setelah dia sampai melebihi puncak langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalikan dia ke bumi.
Karena dari bumi aku ciptakan, dan dari bumi aku akan kembalikan. Maka ruh tersebut akan kembali ke jasadnya. Dan ketika ruh kembali ke jasad, maka dari situlah para ulama menjelaskan, ketika kita berada di alam barzakh, yang lebih dominan jasad atau ruh? Yang lebih dominan jasad atau ruh? Kedua-duanya. Bisa jadi ada yang lebih dominan jasadnya, bisa jadi ada yang lebih dominan adalah ruhnya. Tergantung bagaimana keadaan seseorang. Karena ada orang yang meninggal tidak punya jasad, ada orang yang meninggal tidak dikuburkan. Dan barzakh itu ikhwatul Islam, siapapun yang meninggal maka dia sudah masuk ke alam barzakh walau tidak dikuburkan. Tapi dinamakan dengan alam kubur. Alam kubur itu adalah kebanyakan manusia dikuburkan. Nama sebenarnya adalah barzakh, dikuburkan, dibakar, hilang, dimakan, semuanya disebut dengan alam barzakh. Adapun makhluk atau orang yang tidak taat kepada Allah, yang tadi kita sebutkan, maka dia pun wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Adapun mereka yang tidak taat kepada Allah, maka di saat itulah datang malaikat dari langit yang wajahnya buruk, ma'humul musuh fayajlisuna minhumuddal basar. Mereka membawa kain yang kasar, kemudian mereka didudukkan sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat-malaikat tersebut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang jahat, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarlah ruh tersebut dari jasadnya. Ketika ruh ini keluar dari jasad, maka langsung menimbulkan bau yang sangat busuk dan busuk. Sehingga diangkat ke langit. Penduduk langit semuanya bertanya, ini bau busuk dari mana? Maka semuanya mengatakan, fulan bin fulan bin fulan. Maka terkenallah kebusukannya. Dan langit pertama tidak mau menerimanya. Langit kedua juga tidak mau. Tidak ada yang mau menerimanya. Pada akhirnya dikembalikan ke bumi. Kemudian di saat itulah diperlihatkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, an kadzaba fafrishu lahum minan nar. Bentangkan api neraka untuknya, seolah-olah dia masuk neraka sebelum masuk neraka sesungguhnya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, alam barzakh atau alam di antara alam dunia dan alam akhirat, bagi seorang mukmin itu merupakan karunia yang sangat indah, surga sebelum mereka masuk surga. Bagi seorang yang tidak beriman, neraka sebelum mereka masuk neraka. Dan pernah dalam salah satu hadis yang sangat indah ikhwatul Islam, Nabi menceritakan kepada kita sedikit tentang azab yang ada di perkuburan. Masih mau mendengarkan? Tapi saya tidak kuat lagi. Macam mana? Sampai di sini saja? Sampai di sini saja dulu ya. Jadi Nabi SAW ketika berjalan dengan malaikat Jibril, maka Nabi SAW melihat pemandangan-pemandangan yang indah, tapi menakutkan, bahaya. Pemandangan yang pertama, Nabi melihat ada orang yang sedang berdiri, yang satunya berbaring, yang tadi berdiri sedang memakan atau sedang memegang batu yang besar. Kemudian batu ini dipukulkan ke kepala orang yang tadi sedang berbaring, hancur kepalanya, hancur. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya Jibril, mahadan? Wahai Jibril, apa yang terjadi kepada dua orang ini? Apa yang mereka lakukan? Apa yang sedang terjadi? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, intalik. Berangkat, ayo pergi, jangan hiraukan. Karena Jibril tidak mau jawab pada saat itu. Nabi SAW kaget, terkejut. Kemudian Nabi SAW kembali melanjutkan perjalanan bersama Jibril. Maka Nabi kembali melihat ada dua orang. Yang pertama, ada orang yang berada di pinggir sungai. Yang kedua, ada orang yang berenang di sungai. Dan orang yang berenang di sungai, sungainya berwarna merah seperti darah. Maka disebut dengan sungai darah. Artinya dia berenang di sungai darah.
Kemudian setiap kali dia ingin naik, pergi ke bagian pinggir sungai, maka laki-laki yang tadi berada di pinggir sungai memasukkan batu ke dalam mulutnya. Sehingga dikala batu dimasukkan ke dalam mulutnya, hancur badannya, jasadnya. Kemudian diusir lagi, pergi kamu berenang lagi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia akan berenang di sungai darah. Sampai hari kiamat dia akan memakan batu. Sama seperti orang yang pertama. Orang yang pertama, yang satu berdiri, yang satu berbaring, yang berdiri mengambil batu besar dihancurkan kepalanya. Kemudian batu tersebut menggelinding ke kanan ke kiri dan kepala orang tersebut kembali pulih dan kembali lagi dihancurkan kepalanya sampai hari kiamat. Ini di antara siksa di alam barzakh. Kemudian dikala Nabi melihat orang yang kedua, Nabi bertanya, "Mahadan ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang terjadi kepada mereka berdua? Maka Jibril kembali bertanya, "Intalik, intalik, intalik." Berangkat, pergi, tinggalkan. Kemudian setelah itu Jibril tidak mau jawab. Setelah itu ikhwatul Islam, maka Nabi kembali melihat dua orang. Yang satu berdiri, yang satu duduk. Yang duduk ini diambil mulutnya, dirobek sampai ke tengkuknya, sampai ke belakang. Dirobek, disobek mulutnya. Kemudian mulut yang tadi disobek kembali pulih. Kemudian disobek lagi. Itu yang terjadi sampai hari kiamat. Nabi kembali bertanya, "Ya Jibril, mahadan?" Wahai Jibril, apa yang terjadi kepada mereka berdua? Maka Jibril kembali mengatakan dengan perkataan yang sama, "Intalik, intalik, intalik." Kemudian Nabi SAW kembali melanjutkan perjalanan. Maka Nabi melihat sebuah tempat. Di atasnya kecil, di bawahnya besar. Apa namanya? Kentong. Apa? Kentong. Kentong. Gentong. Taib gentong. Taib. Nabi SAW, apapun namanya terserah lah ya. Nabi SAW melihat tempat yang di atasnya kecil. Kemudian di bawahnya besar. Kemudian di bawahnya ada api. Kemudian ada laki-laki dan perempuan yang tidak memakai baju di dalamnya. Mereka terbakar. Kemudian mereka berusaha naik. Naik. Setiap kali mereka naik, tak mungkin bisa naik. Karena di atasnya kecil. Dan mereka akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu cerita alam barzakh. Belum lagi cerita akhirat. Kemudian Jibril melihat pemandangan-pemandangan yang mengejutkan. Yang membahayakan. Maka di saat Jibril sudah selesai melihat semua pemandangan yang tadi dilihat oleh Nabi, baru Jibril mengatakan, "Sekarang saya akan sebutkan siapa mereka yang kamu lihat. Siapa mereka ini, siapa mereka ini. Siapa mereka? Kita lanjutkan 2 tahun lagi." Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan, ketidaktahuan, dan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kalimat-kalimat yang salah, penyampaian yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kami mohon maaf ya, pada kesempatan kali ini kita tidak buka sesi tanya jawab. Karena imam menyuruh kita lanjut dulu sebelum sholat. Biasanya kalau lanjut dulu baru sholat, itu tandanya jangan panjang-panjang. Ya kan Pak Imam? Baik, kami mohon maaf ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan lagi kita bersua pada waktu yang lainnya, ikhwatul Islam. Dan kita berharap kepada Allah, semoga duduknya kita di sini adalah penyebab Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berikan kepada kita anak yang saleh dan salehah. Allah berikan kepada kita keluarga yang mawaddah, sakinah, dan rahmah. Allah berikan ketenangan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita bersama masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah selamatkan kita bersama dari api neraka. Sebagaimana kita berharap kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk menghadapi kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dikala kita berada di alam barzakh. Sebagaimana kita berkumpul di sini di rumah Allah, semoga kita juga berkumpul di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.